Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas 1 KPIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Apa yang dimaksud komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Mikhail Burgon dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lainnya. Sifat-sifat komunikasi kelompok adalah sebagai berikut. 1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit persiapan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seseorang yang memimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lainnya. Dan sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsi komunikasi kelompok ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu hubungan sosial, di mana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Kedua, pendidikan. Sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi pendidikan dalam kelompok akan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, jumlah informasi baru yang dikontribusikan. Yang kedua, jumlah partisipan dalam kelompok. Dan yang ketiga, frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Yang ketiga, fungsi persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Keempat, fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecah persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Pemecahan masalah seperti problem solving berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan decision making berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi organisasi. Apa yang dimaksud komunikasi organisasi? Pengertian komunikasi organisasi. Istilah organisasi dalam bahasa Indonesia atau organization dalam bahasa Inggris bersumber pada bahasa Latin, yakni organization, yang berasal dari kata kerja organizer yang berarti to form as or into a whole consisting or independent or coordinate part, atau membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi. Sedangkan menurut istilah organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individu yang bersama-sama melalui suatu hierarki pangkat dan pembagian kerja serta berusaha mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur dalam organisasi. Dari batasan tersebut dapat digambarkan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur dasar yang membentuk keberadaannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anggota organisasi.
yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaan organisasi, membentuk organisasi, serta terlibat dalam kegiatan pokok. Yang kedua, pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dari tugas-tugas formal dan non-formal. Yang ketiga, praktik pengelolaan atau manajemen, yaitu bahwa tujuan primer pegawai manajerial adalah menyelesaikan pekerjaan melalui usaha orang lain. Yang keempat yaitu struktur organisasi, yaitu merujuk pada hubungan antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi. Yang kelima, pedoman organisasi, yaitu serangkaian pernyataan yang mempengaruhi, mengendalikan, dan memberikan arahan bagi anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Sanjaya menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu suatu bentuk fungsi yang bertujuan untuk memberikan informasi-informasi yang berguna kepada setiap anggota organisasi sehingga memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan tugasnya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu suatu bentuk fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah fungsi persuasif, yakni suatu jenis fungsi dalam komunikasi organisasi yang bertujuan untuk memudahkan seorang manajer dalam mengajak anggota organisasinya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat, integratif, yaitu suatu jenis fungsi yang bertujuan untuk memberikan saluran atau sarana bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas secara lebih baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.